Selamat datang kembali di Gulat News. Kabar pertama, kabar yang cukup panas datang dari Logan Paul yang dischedulkan akan muncul di episode SmackDown. Ini imbas dari Roman Reigns yang sudah datang di podcastnya yang judulnya Impulsive. Mereka cerita banyak hal dan banyak juga dari headline berita. Dan setelah acara tersebut, Logan Paul punya keinginan dan punya kemauan ingin mengalahkan Roman Reigns katanya. Ingin menghadapi Roman Reigns, ingin ngepin Roman Reigns yang belum pernah dipin sudah 1000 hari lebih di masa kemenangannya Roman Reigns, our Tribal Chief. Dan ini membuat Roman Reigns nge-tweet hal yang seenggaknya dia mengiyakan apa yang diinginkan oleh Logan Paul. Oke lah, dia minta diurus oleh Paul Heyman. Kemudian Paul Heyman juga menanggapi tweet tersebut. Dia bilang oke, nanti diurus. Setelah itu Triple H juga ikut menanggapi dan dia bilang langsung menentukan kalau Logan Paul akan muncul di episode SmackDown di hari Sabtu pagi. Nah lo, apakah benar nih Logan Paul akan menghadapi Roman Reigns di episode SmackDown besok di hari Sabtu pagi, atau dia hanya muncul dalam suatu segmen dan squash match, atau bahkan sudah dipersiapkan sebuah match yang besar dalam pay-per-view, bahkan mungkin di pay-per-view Crown Jewel ya. Nggak tahu ya, kita harus tahu setelah menyaksikan episode SmackDown yang dimaksud. Berita selanjutnya datang dari Vince McMahon, Bapak Smackdown dunia yang sudah membuat dan juga memimpin WWE sejak lama, terpaksa harus keluar dari WWE, istirahat, pensiun di usianya yang ke-77 tahun. Dia sekarang sudah digantikan oleh Stephanie McMahon posisinya di WWE ya. Dan kabar ini cukup besar soalnya dirumorkan katanya di WrestleMania 2023 bisa jadi Vince McMahon akan jadi headline untuk Hall of Fame. Ini masih rumor yang bisa dibilang cukup kencang ya, yang disebarkan oleh US Sun ya, jadi kayak sebuah portal jurnalis gitu ya yang ada di Amerika. Dan jelas ini menjadi suatu berita yang besar di Hall of Fame tahun 2023. Highlightnya atau headline-nya adalah the man himself, Vince McMahon, yang berarti belum sepenuhnya selesai dari dunia gulat. Dia mungkin kembali untuk datang ke WrestleMania untuk ditepoki banyak orang secara standing ovation. I guess it's well deserved. Kabar berikutnya datang dari Jon Moxley. Kita tahu Jon Moxley sudah siap untuk bertanding melawan Bryan Danielson untuk AEW World Champion The New ya, setelah CM Punk harus merelakan championshipnya karena cedera dan juga karena perkelahian di belakang layar. Kita tahu harusnya CM Punk menang dan Jon Moxley itu dischedulkan untuk off selama sekitar 6 minggu, sekitar 1 bulan lebih ya, hampir 2 bulan begitu. Dia juga schedulekan dirinya sendiri untuk liburan atau off vacation guys. Tetapi dia ditelepon Tony Khan setelah ada insiden tersebut, diminta untuk datang lagi di AEW untuk bertanding lagi, untuk promo lagi, dan siap untuk turnamen lagi. Gimana gak kesal coba. Dan memang kata temennya Jon Moxley yang sudah siap-siap mau pergi memancing untuk vacation dengan Jon Moxley, katanya sama teman-temannya harus cancel semua kegiatan tersebut. Dan temannya Jon Moxley ini mengungkapkannya kepada orang yang bikin podcast ya, di podcastnya diomongin kalau Jon Moxley sangat kesal dengan hal tersebut, tetapi dia memang mengerti keadaan AEW saat ini. Dia berusaha untuk profesional. Apakah ini indikasi kalau Jon Moxley hanya sebentar aja muncul lagi karena dia udah siap untuk vacation off dari AEW sementara waktu? Bisa jadi ini indikasi sekali lagi kalau Bryan Danielson will be our new AEW World Champion. Tetapi kita harus tunggu lagi di Arthur Ashe Stadium di Dynamite Grand Slam beberapa hari lagi. Kabar berikutnya, kabar yang mungkin cukup menyenangkan bagi sebagian teman-teman yang menggemari Jeff
Hardy. Kita tahu Jeff Hardy sedang suspensi dan sedang dimasukkan ke dalam rehabilitasi oleh AEW atau Tony Khan ya, untuk pulih dan juga harus bisa sober, harus bisa sembuh dan tidak ketergantungan lagi ya dari alkohol dan juga obat-obatan terlarang. Dan dia sudah 3 kali dalam 10 tahun menerima pelanggaran yang sama, dan dia mau tidak mau harus berubah. Dan Tony Khan bilang kalau dia balik lagi nanti, ini adalah kesempatan terakhir Jeff Hardy. Kalau dia begitu lagi, udah AEW dan Tony Khan sudah gak mau lagi ngurusin Jeff Hardy yang begitu. Dan dikonfirmasi oleh Matt Hardy kalau sooner or later Jeff Hardy will be back to AEW. Dia akan kembali ke AEW dengan versi baru. Jadi Matt Hardy bilang sendiri kalau there will be the new Jeff Hardy. Kita akan ketemu dengan Jeff Hardy yang baru. Apakah karakter baru yang dia akan keluarkan, atau malah masih sama Jeff Hardy seperti biasa, cuman lebih sober aja, nggak punya penyakit kecanduan lagi, atau bahkan dia kembali dengan sebuah gimmick lamanya yaitu Willow ya. Kita nantikan saja seperti apa Jeff Hardy akan kembali di AEW. Kabar berikutnya datang dari Karrion Kross yang ditemukan dalam sebuah acara dari WWE Espanyol ya. Dia mendeskripsikan era baru WWE ini sebagai era yang lebih agresif, the new and aggressive era. Dan dia meramal dan memprediksi kalau nanti ke depannya WWE akan jadi lebih very agresif. Dia bilang begitu. Berarti mungkin ada sedikit nilai-nilai ataupun value yang kita dapat di era baru ini, era yang sangat agresif katanya Karrion Kross ini, seperti era ruthless aggression. Bisa jadi beberapa hal ada yang jadi inspirasi dari ruthless aggression diangkat ke era yang agresif di tahun-tahun ini. Dan walaupun kita tahu TV PG tidak akan berubah menjadi TV 14, tapi produk-produk WWE bisa tetap menghibur dengan style yang agresif tanpa harus menjadi TV 14. Demikian berita-berita dari dunia gulat profesional yang bisa saya sampaikan dalam episode Gulat News kali ini. Terus saksikan video-video yang ada di channel Gilang Gulat, termasuk Gulat News yang akan kembali lagi besok hari. Terima kasih.